Serangan kilat Rusia lumpuhkan sistem pertahanan udara Ukraina. Rusia mengklaim telah menyerang sistem pertahanan udara dan angkatan udara Ukraina dengan serangkaian serangan presisi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah bandara dan landasan pacu di seluruh negeri diguncang oleh ledakan. Para pejabat juga menyebutkan bahwa penjaga perbatasan Ukraina tidak melawan pasukan Rusia yang maju, yang telah bergerak masuk setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani perintah untuk memulai operasi khusus di Donbas. Pada saat yang sama, Rusia Today melaporkan para pejabat membantah klaim yang dibuat oleh Kepala Pertahanan Kiev bahwa Rusia telah kehilangan setidaknya satu pesawat militer di negara itu selama serangan itu. Dalam pernyataan sebelumnya, Moskow melaporkan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap elemen infrastruktur militer Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada Kamis pagi atas perintah Presiden Vladimir Putin yang mengatakan tujuan dari operasi itu adalah untuk melindungi rakyat Donbas dari perlakuan keji Ukraina. Pemimpin Rusia itu mengklaim tindakan militer diperlukan untuk menghentikan serangan Ukraina di dua wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dan diakui Moskow sebagai negara berdaulat pada Senin. Dia mengklaim Rusia bisa diserang oleh radikal Ukraina, kecuali pengaruh mereka di negara itu berkurang, dan menuduh negara-negara barat mempersenjatai Kiev melawan Rusia. Wartawan Al Jazeera Hoda Abdel Hamid melaporkan dari Kramatorsk di Ukraina Timur bahwa ledakan keras mengguncang kota pagi ini. Saya kira yang menjadi sasaran adalah pangkalan militer yang berada persis di pinggir kota, katanya. Rusia berusaha untuk mengurangi kemampuan tentara Ukraina sebanyak mungkin. Rusia telah mulai menyerang Ukraina, pejabat NATO mengonfirmasi. Serangan larut malam dimulai beberapa saat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi wilayah Donbas, Ukraina Timur. Koresponden CBS News melaporkan mendengar ledakan keras di ibu kota Kiev dan di ibu kota Kharkiv. Seorang juru bicara pemerintah Ukraina mengatakan Kamis pagi bahwa serangan rudal jelajah dan balistik sedang berlangsung di pusat-pusat kendali di Kiev. Dalam pidatonya di TV pemerintah Rusia, Putin mengatakan rencananya tidak termasuk pendudukan Ukraina. Serangan itu terjadi hanya 2 hari setelah Putin mengakui Republik Rakyat yang dideklarasikan sendiri oleh Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas, Ukraina Timur sebagai independen, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia dan memicu babak baru sanksi dari Barat. Putin juga memerintahkan pasukan Rusia ke wilayah yang memisahkan diri untuk apa yang disebutnya fungsi penjaga perdamaian. Baru lalu diberitakan 7 warga Ukraina di Kiev dilaporkan tewas dalam serangan udara Rusia dan 9 lagi terluka. Media melaporkan dari sumber di Ukraina yang mengatakan bahwa pihaknya menembak jatuh 5 pesawat Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh negeri, mengatakan Ukraina akan menang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina. Berjanji dunia akan meminta pertanggungjawaban Rusia. Anggota Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat di tengah ketegangan yang meningkat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Putin untuk menghentikan pasukan menyerang Ukraina. Krisis meningkat setelah separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur meminta bantuan Moskow. Beberapa keluarga di Donetsk dan Luhansk merasa hidup mereka terjebak di neraka setelah pasukan Rusia menyerbu. Mereka ketakutan ketika mendengar tembakan dan menyaksikan lebih dari 10.000 tentara Rusia dengan tank dan artileri. Di tengah kebisingan suara tembakan, warga di Donetsk dan Luhansk mulai hidup tanpa listrik dan sulit mendapatkan air. Salah satu keluarga mengirimkan pesan ke Desan, hidupnya kini hanya meringkuk di ruang bawah tanah. Keluarga itu menggambarkan ancaman Perang Dunia Ketiga sebentar lagi terwujud dan hidup mereka akan hancur. Alexei menuturkan, pasukan Rusia sudah masuk, tinggal menunggu balasan tentara Ukraina dan perang bakal terjadi. Semula kami pikir menemukan rumah impian di sini, tetapi sekarang ini adalah mimpi buruk yang hidup harus bersembunyi di ruang bawah tanah tetangga ketika kami mendengar tembakan, kata Alexei. Semula kami pikir menemukan rumah impian di sini, tetapi sekarang ini adalah mimpi buruk yang hidup harus bersembunyi di ruang bawah tanah tetangga ketika kami mendengar tembakan, kata Alexei. Keluarga itu tidak memiliki kekuatan setelah separatis pro-Rusia yang menjalankan wilayah pemberontak Donetsk dicurigai meledakkan pembangkit listrik mereka sendiri dalam apa yang disebut operasi bendera palsu untuk memprovokasi perang. Tetapi keluarga itu berhasil mengirim teks yang mengungkapkan penderitaan mereka saat tentara Kremlin membuat kemah di dekatnya kemarin. Desan menggunakan nama palsu untuk warga yang memberikan informasi untuk melindungi keselamatan mereka.
Ibu dua anak, Natalia dan Alexei, mengatakan mereka terjebak setelah mulai bekerja membangun rumah impian mereka pada 2011, 3 tahun sebelum separatis Putin mengambil alih. Keluarga itu tadi malam menemukan dirinya dikelilingi oleh pasukan Rusia di sisi yang salah dari zona 250 mil antara pasukan lawan. Mereka menggigil di koridor gelap tanpa jendela di rumah, meringkuk karena suara tembakan. Pekerja toko Natalia berkata, "Kami tidak memiliki ruang bawah tanah sehingga kami harus tidur di koridor di mana tidak ada jendela di belakang rumah. Ketika penembak semakin berat, kami lari ke pangkalan tetangga kami, meskipun selama beberapa hari terakhir saya hampir tidak tidur," ujarnya. "Kami terus-menerus mendengar suara tembakan keras dan ketakutan terbesar kami adalah jawaban akan datang dari pihak Ukraina," ungkapnya. Menggambarkan kehidupan sehari-hari di bawah pemerintah separatis Rusia, penambang batubara Alexei mengatakan, "Sebagian besar Donetsk sekarang tidak memiliki listrik atau air. Rumah kami memiliki sumur sendiri, tetapi kami membutuhkan listrik untuk memompanya," jelas Alexei. "Saya menemukan cara menghubungkan aki mobil ke pompa, sehingga kami terkadang memiliki air dan begitulah cara kami bertahan," ucapnya. "Tapi sekarang kami sudah 2 hari tanpa listrik dan hanya bisa tetap berhubungan dengan dunia luar dengan mengisi daya telepon di mobil kami," katanya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia masih terus memobilisasi alat utama sistem persenjataan andalannya ke perbatasan Ukraina. Yang terbaru, militer Rusia mengerahkan sejumlah unit Terminator yang tertangkap kamera tengah melintas di wilayah Yelets, Lipetsk, Rusia pada Senin 21 Februari. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari The Drive, sejumlah video diunggah di akun media sosial Twitter yang menunjukkan pergerakan kendaraan tempur lapis baja BMPT-72 Terminator. Sejumlah BMPT-72 Terminator tampak diangkut dengan menggunakan kereta dan bergerak ke wilayah barat Rusia. Kendaraan lapis baja varian baru ini baru saja diluncurkan militer Rusia pada Desember 2021 dan diyakini akan menjadi andalan di garis depan. Dalam video tersebut juga terlihat unit-unit BMPT-72 Terminator sudah dimodifikasi dengan kamuflase untuk menghadapi perang di musim dingin dengan visual untuk zona bersalju. Dirancang oleh Biro Desain Teknik Transportasi Ural, BMPT-72 Terminator dibuat oleh perusahaan industri pertahanan Ural Vagon Zavod sejak 2002 dan memasuki masa dinas pada 2011. Kendaraan tempur lapis baja BMPT-72 memiliki rudal kendali anti-tank 9M120 ATAKATI sebagai senjata utama. Rudal anti-tank ini mampu menghancurkan target sejauh 6 km dengan kecepatan supersonik 550 meter per detik. Selain itu, BMPT-72 Terminator juga meriam otomatis 2E4230mm. BMPT-72 Terminator memiliki daya jelajah maksimal hingga mencapai 550 km dengan kecepatan 60 km per jam. Hingga saat ini, bentrokan antara Rusia dan Ukraina secara resmi memang belum terjadi. Namun beberapa insiden terkait bentrokan antara keduanya hingga aksi saling bunuh diam-diam sudah dilakukan. Hal itu bahkan secara terang-terangan diungkapkan sendiri oleh militer Rusia. Beberapa insiden gesekan antara militer Rusia dan Ukraina sudah terjadi hingga terjadinya pembunuhan. Seorang tentara Ukraina yang melintasi perbatasan ditangkap oleh militer Rusia dan ditahan. Sebelumnya, 5 tentara Ukraina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Rusia. Pernyataan itu diumumkan oleh Alexander Brodnikov, Direktur Layanan Keamanan Federasi Rusia (FSB) selama pertemuan Dewan Keamanan pada 21 Februari. Brodnikov mengatakan seorang tentara Ukraina saat ini berada dalam tahanan pasukan keamanan Rusia. Brodnikov menambahkan bahwa 2 kelompok sabotase telah memasuki wilayah Rusia dari daerah yang dikuasai oleh separatis. Kedua kelompok tewas setelah baku tembak dengan penjaga perbatasan dan tentara Rusia. Menurut Brodnikov, situasi di perbatasan Rusia sekarang stabil dan terkendali. Pada hari yang sama, distrik militer selatan Rusia juga mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan komplotan sabotase oleh tentara Ukraina. Militer Rusia mengatakan total 5 tentara Ukraina tewas, 2 kendaraan lapis baja hancur dalam baku tembak. Namun Ukraina membantah informasi tersebut. Pekan lalu, separatis mengumumkan bahwa tentara Ukraina telah menempatkan pasukannya siap untuk mengatur serangan umum dengan tujuan merebut kembali 2 wilayah Donetsk dan Lugansk. Alexei Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina, membantah, menegaskan bahwa Ukraina tidak merencanakan serangan umum. Konflik di Ukraina Timur meningkat pekan lalu ketika pasukan pemerintah Ukraina dan separatis saling menuduh melanggar gencatan senjata.